dipanggil nengok. Saya duduk di bangku kelas 11 IPA. Asal sekolah saya di MA Alheriah Pabuaran, Kota Cilegon. Salam sejahtera untuk semua yang saya hormati. Saya di sini akan mempresentasikan tugas analisis karya tulis dalam bentuk dokumenter, bukan untuk mengungkapkan perasaan saya ke dia. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan Inggris di Indonesia pada masa kolonial di berbagai bidang. Indonesia sudah mengalami penjajahan oleh beberapa negara, diantaranya Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang. Setiap periode penjajahan, negara-negara ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Kebijakan ini mengatur berbagai bidang, diantaranya kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, kebijakan di bidang ekonomi, dan kebijakan di bidang pemerintah, pengadilan, dan sosial. Tujuan dari dibuatnya kebijakan ini adalah untuk mengatur berbagai bidang sesuai dengan kekuasaannya. Selain itu, pembentukan pemerintah kolonial juga bertujuan untuk memperluas kekuasaannya di Indonesia. Berbagai kebijakan pada masa pemerintahan kolonial Inggris ini dibuat setelah Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur sejak 19 Oktober tahun 1811. Nah, kebijakan yang pertama ada kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, melakukan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia dengan mengundang para ahli di bidang ilmu pengetahuan dari luar negeri. Yang kedua, menamakan bunga raksasa dan terbesar di dunia bersama dengan Arnoldi, dan menamakan bunga itu dengan nama ilmiah yaitu Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, memulai pembangunan kebun raya Bogor yang berfungsi sebagai tempat untuk mengoleksi berbagai jenis tanaman, baik yang ada di Indonesia maupun dari seluruh dunia. Selanjutnya ada kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapuskan kebijakan kontingenten pengarahan dan menggantinya dengan sistem sewa turah atau land rente. Kedua, petani harus membayar pajak penggunaan tanah sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara yang dikelola oleh pemerintah kolonial Inggris. Nah, dalam menjalankan sistem pajak tanah, Raffles mengalami kegagalan karena beberapa faktor, yaitu kesulitan untuk menentukan besarnya pajak untuk pemilik tanah karena ukuran tanah milik warga yang berbeda-beda, sulit untuk menentukan ukuran dengan tingkat kesuburan tanah petani, berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pegawai Raffles. Masyarakat yang berada di desa banyak yang belum mengenal mengenai sistem uang. Dan yang terakhir ada kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan wajib memiliki badan pengadilannya masing-masing. Dan yang ketiga, melarang adanya perdagangan budak. Nah, itu dia kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris di Indonesia pada masa kolonial di berbagai bidang. Buat kalian yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.